Bambang Junaidi, pria 52 tahun, asal Jalan Sunan Kalijaga, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, meninggal dunia pada Selasa 27 Juli 2021. Karena Bambang Junaidi dinyatakan terpapar COVID-19, pihak keluarganya menolak. Mereka bahkan mengamuk di kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Peristiwa ini terjadi Selasa 27 Juli 2021 sekira pukul 11.30. Maria Ulfa, anak pertama mendiang Bambang Junaidi, berteriak-teriak tidak terima bapaknya dinyatakan COVID-19 oleh RSUD. Dengan nada tinggi, Maria Ulfa mengatakan bahwa bapaknya hanya mengalami sakit diabetes dan kolesterol. Pada Senin malam 26 Juli 2021, Bambang Junaidi tiba-tiba mengalami sesak nafas dan akhirnya dibawa ke rumah sakit setempat. Bambang diperiksa dan saturasi oksigennya tidak normal. Menurut Ulfa, sesak nafas itu terjadi karena bapaknya tidak makan dan minum. Ulfa menyatakan malam itu memeriksakan bapaknya untuk proses kesembuhan. Ulfa bahkan menyebut bapaknya malam itu utang duit Rp50.000 untuk naik becak. Ulfa menolak bapaknya dinyatakan terpapar COVID-19 karena ingin agar jenazah bapaknya bisa dimandikan dan disolati secara layak di rumahnya. Naik beca Pak, utang 50.000 naik beca. Ternyata bapakku tambah parah tadi Pak. Mau pulang saja dipersulit rakyat kecil. PPKM, tapi orang perlu boleh. PPKM ditutup tembok sampai becanya mau nabrak tadi malam. Karena lampunya mati semua. Benar pemerintah seperti itu. Kalau memang saya mau dipenjara, anak saya dua dan punya suami saya Pak. Kok segitunya mempermainkan rakyat kecil. Waktu mau dimandikan di rumah, disolatkan secara layak, bukan seperti hewan matinya. Tidak terima saya Pak, saya orang miskin, orang bodoh, tidak berpendidikan, tapi saya tidak bisa bicara bahasa Indonesia, bisa baca bahasa Indonesia. Tadi minta tanda tangan RT RW suruh pulang boleh, bayar saya 1 juta Pak. Kenapa sekarang tetap dipersulit orang tua saya Pak? Kok segitunya Pak? Kapan kabarnya? Kemarin pulang paksa maghrib. Kemarin masuk pagi. Maghrib pulang paksa tak rawat di rumah. Saya kan punya nebul, saya punya sesek. Di-covidkan, tapi saya punya mesin. Akhirnya bapak saya tidak kuat tadi malam. Oksigennya menurun bapak saya. Ayo naik beca, dijual wes meskipun sama rumah sakit suruh bayar. Kan konsekuensinya kalau pulang paksa bayar. Sampai mau jual sepeda Pak, naik becak pinjem 50. Buat makan berdua sama anak, bingung Pak. Jangankan bayar rumah sakit, kok seperti ini dipersulitnya rakyat kecil Pak. Bapak saya itu diabetes kolesterol. Kenapa sekarang di COVID-kan? Wong memang oksigen menurun karena tidak makan berhari-hari, tidak minum apa-apa. Akhirnya ya parah seperti itu. Saya sendiri ya punya riwayat asma, bolak-balik rumah sakit, pulang dengan selamat. Allah masih menyelamatkan saya. Bukan karena imun, bukan karena ini. Kalau seProbolinggo mati karena bapak saya, gak usah dipeti dah bapak. Wong di Probolinggo satu-satu matinya. Ya karena takdir kan, bukan karena COVID. Sementara PLT Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh, Dr. Abror HS Kudah meminta masyarakat Kota Probolinggo untuk bekerja sama, mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisir penyebaran COVID-19. Tentang pasien atas nama Bambang Junaidi, menurutnya, saat datang ke UGD dan dilakukan pemeriksaan didapati saturasi oksigennya di bawah normal. Ya harapannya ya masyarakat kerjasama, kalau enggak kami kapok Pak. Walaupun kami nggak boleh mengatakan kapok, itu nggak boleh karena kami pelayan masyarakat. Gitu loh. Kamu kepolisian semua bagian jajaran ke samping ini semuanya capek kalau kita mengurusi orang. Kalau seperti ini sampai kapan ini negara mau bisa bebas dari pandemi? Ya. Berarti sebelumnya pasien ini sudah Dirawat berapa? Masuk dan pulang paksa. Masuk ke UGD pulang paksa. Nah tadi malam kondisinya sudah jelek, dia datang ke sini sudah jelek kondisinya. Mungkin kondisi Ngedrop. apa ya? COVID ya. Dirawat Dirawat dengan desaturasi. Ya. Sakit pembawaannya, Apa? sakitnya awalnya. Loh, tidak ada. Saya sakitnya apa? Pokoknya dia datang itu sudah desaturasi, Mas. Sudah menurun oksigennya.
Kalau kita disuruh mencari-cari lagi apa penyakitnya, dia sakitnya sudah COVID, sudah jelas. Jelas. Dirawat berapa hari Pak Dir di sini Pak Dir? Tadi malam dia datang, hari ini meninggal. Subuh Pak Dir ya? Iya, subuh datangnya. Subuh. Berarti ini tetap protes dok ya? Loh ya tetap. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya ditanya ini protes atau tidak, kalau saya lepas kira-kira wabahnya seperti apa? Tolong dijawab. Ya. Itu ya. Tapi apapun Tolong siapapun ini adalah pandemi. Kalau semua tidak mau menggunakan undang-undang pandemi, undang-undang karantina, lalu untuk apa pemerintah bersusah payah banting tulang, berpalitan dan lain sebagainya untuk ngurusin masyarakat? Kalau masyarakatnya tidak mau, Ya. ya. Jadi saya mohon bantuan media, kepolisian, semua ayo kita bareng-bareng. Kalau enggak bisa. Ya. pasien sendiri positif COVID-19 dok. Pasien ini sudah 2 kali pulang paksa, Bapak. Ya, jadi pernah masuk ke UGD, kemudian pulang paksa. Sekarang kondisinya desaturasi, datang sudah oksigennya sudah datang sudah koma, sudah dia nafasnya sudah desaturasi. Kemudian dia beberapa saat dia meninggal. Kalau saya ditanya ini komorbidnya apa-apa, bagaimana kita menentukan komorbid dalam waktu sekejap? Ya, jadi mohon maaf, pasien ini datang sudah pernah pulang paksa dan pasien ini jelas COVID. Sedangkan Kapolresta Probolinggo AKBP Raden Muhammad Zauhari menerangkan ketika salah satu warga meninggal dunia dengan dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, maka harus dilakukan pemulasaran jenazah sesuai protokol kesehatan. Menurutnya setelah diberikan masukan pentingnya protokol kesehatan, keluarga duka akhirnya dapat memahami dan mengerti. Tentunya kita Satgas COVID di Kota Probolinggo langsung bergerak sehingga SOP yang sudah kita sepakati bersama. Saya Kapolres, berikut dari Kodim, dari rumah sakit, kemudian 3 pilar, melibatkan tokoh dari Kemenak, MUI, NU Muhammadiyah, kita sama-sama komunikasi kepada masyarakat bahwa ketika keluarganya terkonfirmasi sudah pasti COVID positif, harus dengan pemakaman pemulasaran COVID-19. Kenapa? Karena ini adalah aturan yang berlaku. Kemudian mencegah dari penyebaran COVID itu sendiri. Dan alhamdulillah yang ini keluarga memahami dan menerima dengan masukan-masukan para tokoh, kiai, kemudian kita Satgas 3 Pilar, dan sekarang jenazah di pemulasaran COVID diikuti oleh tokoh-tokoh agama, dan kita pastikan bahwa yang muslim ini memang betul-betul syariat Islam, ada tokoh agama, kiai, dan MUI semuanya dalam proses pemandian maupun penyolatan jenazah. Dan insya Allah setelah proses ini jenazah akan dimakamkan di TPU. Laporan Muhammad Angga, Tadatude TV.